tahap awalnya buat tahu itu, alat tahu itu ya. Ya, ada kan dari alat tahu kan? Ya, alat tahu itu bahannya tahu itu dari kedelai. Terus alatnya mesin, terus penggilingan, terus ada pak tahu. Alatnya itu ya. Ada cuka, nanti yang bisa jadi tahu kan itu cuka. Itu bukan cuka biasa, bukan untuk tahu. Kalau tempe ragi, bukan ragi biasa tapi raginya tempe gitu. Terus kalau cara membuat tahu ya, kedelai itu seberapa kilo ya, 12 kilo direndam selama 3 jam. Sesudah direndam selama 3 jam itu ditiriskan, dibasuh sampai bersih, terus ditiriskan. Sesudah ditiriskan digiling itu sampai halus ya. Sudah digiling sampai halus itu direndam selama tiga kali mendidih. Kalau bukan 3 kali mendidih, soalnya tahu itu kurang masak, tahu itu tidak bisa, gorengannya itu lama, bisa gorengan itu kercet gitu deh, tahu kercet kecil, tak mengembang itu kalau digoreng. Kalau 3 kali mendidih, gorengan itu bisa mengembang tahu gitu. Sudah 3 kali mendidih, lalu disaring, dipisahkan santan sama ampas. Santannya itu bisa jadi tahu, kalau ampasnya dikasih sama kambing, sama sapi, ya, sama ayam gitu. Terus sudah itu santan itu dikasih cuka, ya. Kan itu kan sudah dipisahkan itu ampas sama santan ya. Terus santannya itu dikasih cuka, dikasih 2 timba dulu. Cukanya itu direndam sebentar. Nah, sudah itu dikasih cuka lagi, dikasih 1 timba, direndam lagi. Nah, sudah itu kan santan itu mengental sedikit. Dia dikasih lagi sedikit, ditambahin cuka itu, direndam lagi. Nah, sudah direndam, kasih cuka sudah cukup. Terus cuka itu sama santan itu dipisahkan. Cuka itu diambil, ada wadahnya cuka itu. Santannya itu nanti itu bisa kental seperti gar-gar itu. Ya, seperti itu. Terus itu direndam sedikit. Terus santan itu bisa mengental. Terus sesudah itu dipak itu. Dipak seperti itu, dibuatkan kotak-kotak jadi 9 kotak. Sesudah itu ditumpuk, dikasih batu seberat berapa 10 kilo supaya cepet iya, cepet geli itu ya. Kalau dikasih batu seberat 5 kilo, tidak apa-apa, tapi lama. Gelinya itu lama. Kalau dikasih batu seberat 10 kilo, cepet tuh, geli itu cepet. Jadi tahu itu bagus. Kan tahu di sini tahunya itu geli. Kalau digoreng itu tidak banyak air gitu. Tak top seperti tahu lecak gitu. Jadi bahan utama yang buat ngebentuk tahunya asam cuka. Iya, kalau tidak ada cukanya itu tidak jadi tahu. Terus gunanya kedelai ini direndam buat gunanya kedelai direndam supaya itu, kalau tidak direndam itu tidak bagus. Kalau direndam dulu bisa banyak santan. Kalau tidak direndam santannya itu sedikit.
terus tidak bagus. Kalau direndam santan itu tambah banyak, itu bagus gitu. Banyak santan. Iya, tambah bagus. Soalnya kalau tidak direndam itu nggak bagus itu. Tempe ya juga. Kalau udah direndam dulu, tempe itu udah bagus. Jadi pemisahan pemisahan yang tadi bilang santan sama Juga, cuka, ya. itu kan yang dibuat tahu kan yang santannya. Iya, Ah. tapi kan cuka itu sudah melengket sama santan. Kan Jadi santan itu kan apa? Kan lebih kental. iya lebih kental. Kan kentalnya itu dari cuka. Terus sisa cukanya tuh dibuang. Enggak dibuang. Itu bisa dipakai lagi, bisa dikasih sapi, ada orang minta itu. Itu dipakai tiap hari itu, cuka itu. Oh, diulang-ulang. Iya, terus ya. iya. Tapi kalau udah buat sampai 3 hari tidak bisa dipakai itu. Oh, sudah bahannya sudah gak aktif lagi. Iya, ada aktif. Harus buat yang baru lagi gitu. Nah, ada pembuatan tahu nih kan yang bagian apa tuh kan direndam kan ada masa inkubasi, masa direndamnya itu. Ya, jadi kayak kedelai juga. Ya, kedelai itu di apa? Ini masa inkubasinya tuh masa perendaman sendiri itu Pak, berapa lama? Berapa lama? Dan berapa Masa rendam jam? kedelainya ini biar bisa 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam itu rusak. Kalau santan itu direbus, kalau lebih sampai 5 jam gitu, misalnya sampai 5 jam. Santan itu direbus, sudah masak direbus itu tidak bisa keluar banyak, santan itu lengket. Sama kain itu lengket, sama saringan itu. Oh, jadi santannya tuh yang dari kain. Iya, iya kan itu digoyang-goyang itu kubur kedelai. supaya santan itu keluar kan. Terus dipisahkan itu, santan sama itu ampas itu. Itu kan ada tahap pemasakannya, itu kira-kira berapa lama? Tahap 3 kali mendidih. Pokoknya santan itu direbus, kalau lewat dari 3 mendidih, kalau kurang masak itu tidak bagus tahu gitu. Kalau 3 kali mendidih itu udah cukup. Masaknya itu udah cukup gitu. Ini suhu panasnya itu ngaruh deh. Nah ya, kalau itu api itu panasnya menggulap, itu lebih bagus malah sama tahu. Jadi kalau kurang panas Kalau kurang panas itu tidak bagus. Tuh gorengannya lama. Terus bisa tahu digoreng itu biasanya kembang ya jadi kecil. Terpengaruh. jadi berpengaruh banget. Iya. Harus panas. Api itu harus menggulap tidak apa-apa. Lebih dari itu tidak apa-apa, malah lebih bagus sama tahu itu. Tergantung dari api juga. Kalau masa selesai kan dari sesudah santannya sudah ditapat pakai itu katanya Dek tadi kalau udah jadi Ya, kan ditapat itu deh. ya. Itu berapa lama tahu jadi? Oh, Itu kan di daun kubah. kadang-kadang itu 1 jam, tergantung dari gali. Kalau cepat gali itu meskipun setengah jam itu udah apa-apa. Udah bisa jadi. Iya, Bisa jadi potong-potong. bisa jadi potong-potong. Tergantung dari gali itu sudah. Kalau leca itu tungguin dulu gitu. Tergantung dari itu. Terus kalau tidak cepat gali itu tergantung dari cuka. Kadang-kadang cuka itu dikasih kurang gitu, tidak nambahin. Misalnya santan itu dikasih cuka, kalau kurang 1 itu 2 sendok itu bisa tak cepat gali, terpengaruh juga. Jadi cuka tuh yang Harus secukupnya itu. 2 bak. Iya, 2 baki. 2 timba, 2 terus timbal. dikasih lagi 2 timba, terus belakangnya itu 1 timba itu. Berarti kira-kira 5, Iya, 12 kilo kedelai. ya itu. Udahlah. Apalagi kan ada air hangat ya, waktu santannya itu kan disiram air hangat, itu tujuannya untuk apa? oh itu kalau ya kalau mendidih itu bukan disiram air hangat itu.
air biasa, kan mendidih. Soalnya kan masih belum masak, ya dikasih air 3 timba gitu. Terus keduanya dikasih air lagi 2 timba. Terus terakhir satu timba gitu. Kalau udah dikasih air cuman santan, ya ada sedikit, Jadi tapi tidak bagus gitu. Iya, kayak seperti orang buat gar-agar. Masak kan santannya kelapa tok, tidak dikasih air, kan sedikit. Cepet cepet kental kan. Kalau ditambahin air gitu, ya udah. Apalagi, Nah, untuk tempe. Tempe itu kan dari kedelai juga. Tapi Ya. gimana tahap-tahapnya sampai dia matang buat bisa dimasak. tempe itu juga direndam. Kalau tidak direndam tidak bagus. Sesudah direndam, direbus. Sudah direbus itu kalau masak nyet gitu. Empuk dimakan, ya itu masak udah. Terus direndam lagi 24 jam. Misalnya masak jam 8, besok jam 8 harus digiling itu. Ada pegilingannya. Pegilingannya tahu sama tempe itu kan beda. Kalau tempe supaya pecah jadi 2. Kalau tahu supaya halus. Kalau tempe itu cuman pecah jadi 2. Terus sudah pecah jadi 2, dibersihin supaya pisah kulitnya sampai bersih. Kadang-kadang orang lain itu ya dibersihin sedikit kulitnya. Iya, sudah gitu. Tapi kalau punya saya sampai bersih gitu. Sudah itu ditiris, terus dikasih ragi. Kalau misalnya 12 kilo, raginya itu bukan 1 sendok, cuman separuh. Kalau banyak raginya itu pahit. Tempe panas, dimakan itu pahit, nggak enak pokoknya. Jadi kalau kelebihan ragi malah Iya. tambah nggak enak. Nggak enak. Ragi itu secukupnya, kayak cuka tahu. Kalau kebanyakan cuka itu kan bisa kecut kan. Tahu kecut itu bukan dari apa, itu dari cukanya gitu. Kalau tempe ya juga gitu. Kalau kebanyakan ragi itu panas, pahit, tidak enak dimakan gitu. Jadi rusak. Kadang-kadang kalau ada sisanya lebih tidak enak. Kalau tahu itu ada sisanya, tahu sini malah lebih cepat gorengannya, tambah geli itu. Kalau tempe itu 3 hari sudah masak, 3 hari masak gitu. Apalagi Itu setelah pemberian ragi, setelah ngasih ragi ke tempe, itu dibiarkan dulu. iya direndam selama 1 jam. Oh, 1 jam saja Mbak. Iya. Seharian. Udah 1 jam. 1 jam itu ditiriskan sampai air itu pesap itu, terus dibungkus gitu. Jadi pembuatan tempe sama tahu lebih cepat tempe. Ya lebih cepat tempe, lebih sulit tahu kalau pembuatannya. Lebih cepat tempe. Tempe itu bisa rusak, kalau rusak satu rusak semua. Misalnya pembuatan tempe 2 kintal, rusaknya itu satu, bisa semua rusak. Tapi kalau tahu, kalau satu masakan itu tidak tidak bagus misalnya, itu lainnya bagus. Kalau buat lagi itu bagus, cuman satu masakan yang tidak bagus gitu. Kalau tempe itu rusaknya rusak semua. Banyak orang bangkrut tempe itu kalau rusak satu rusak semua itu. Soalnya tempe itu dari bahannya tetap, tapi tidak tahunya dari apa itu, dari penyakit apa gitu, rusak semua gitu. Jadi kayak katanya kalau ada kedelainya yang rusak, Iya rusak semua itu, iya. Soalnya satu ragian itu kan, bukan dipisah-pisah, dikasih ragi semua kan itu. jadi terkadang bukan cuma raginya yang tapi kayak kedelainya yang rusak itu ngaruh juga. Iya. Kalau kedelai itu misalnya ya cuma kedelai, tapi kerusakannya itu kadang-kadang aneh. Kalau tempe, aneh. Nggak keprediksi gitu. Pokoknya saya yang rusak yang dulu sampai 5 juta.
Tiap hari kan buat, terus diginikan dengan cara apa gitu supaya tidak rusak, tapi itu tetap rusak. Ada apa dari masalah lain gitu. Nah, ini lagi kan lagi itu cuma dikasih sedikit. Kalau 12 kilo itu setengah. Iya, setengah sendok cuman. Oh, setengah sendok. Iya, setengah sendok. Sendok Jangan makan. iya, jangan banyak-banyak tuh, kalau banyak-banyak itu pahit. Apalagi Sudah. Ya, sudah. saya belum itu. Ya, makasih banyak Ele. masak. Apa itu, kasihan biar tak kembali ke sini lagi ya. Dan saya Ya, makasih banyak. ya, sudah ya.